ataupun meminta bantuan sihir kepada tukang sihir. Semuanya merupakan dosa dalam Islam, bahkan perusak keislaman seseorang. Dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man atakahin au arrafan fasaddaqahu bima yaqul, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam." Siapa saja yang mendatangi tukang dukun atau tukang ramal, termasuk juga tukang sihir, kemudian ya dia minta bantuan atau dia bertanya kepada tukang dukun tersebut, penyihir tersebut, ya kemudian dia benarkan, maka dia telah kufur dengan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah bisa diobati? Pasti bisa diobati. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah anzala da'an wa anzala ma'ahu dawaan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan penyakit dan juga Allah turunkan obatnya. Berarti setiap segala macam penyakit itu pasti ada obatnya, termasuk juga penyakit orang yang terkena sihir ataupun pemikat. Nah, bagaimana obatnya? Ketahuilah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga dulu pernah disihir. Dan turunlah yaitu Al-Quran surah Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ya malaikat Jibril alaihissalam yang ketika itu beliau meruqyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara caranya ialah ya sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi sedang sakit, dia bacakan ya qul a'udzu birabbil falaq, kemudian dia hembuskan qul a'udzu birabbin nas, dia hembuskan kemudian dia usap ya ke seluruh tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga bisa diamalkan oleh orang yang sedang sakit tersebut, minta dia atau perintahkan dia untuk mengamalkan setiap pagi dan petang qul huwallahu ahad 3 kali, ya kemudian qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali, pagi dan petang, ya, ketika habis sholat subuh ataupun ketika habis sholat maghrib. Nah, kemudian kita juga bisa mengobatinya, ya umpamanya sampai sudah parah penyakitnya atau terkena sihirnya, dia nggak bisa lagi dibilangi, nggak bisa lagi dibimbing dan sebagainya, maka kita sebagai orang terdekatnya, orang tuanya mungkin, ya, membacakan tadi surah yang kita bacakan, dihembuskan di tangan, kemudian ya diusapkan ke seluruh tubuhnya. Ya kita lakukan sebanyak 3 kali. Ini diantara yang pernah dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam. Baik.